limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disilakan kepada menjelaskan atau menyampaikan seminar mini kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya langsung saja kepada pemaparan materinya, di mana materi yang akan saya paparkan pada seminar mini ini adalah budaya positif. PPT yang akan saya tampilkan ini merupakan adaptasi dari instruktur kami, yaitu Ibu Kartika selaku instruktur program guru penggerak. Di mana materinya sudah Bapak Ibu lihat, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya masuk kepada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini erat kaitannya dengan ekosistem positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu ibarat petani. Ini ada kutipan yang saya ambil dari bukunya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa seorang pendidik kita harus dituntun untuk menuntun anak-anak didik kita agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, sama layaknya dengan petani yang menanam tumbuhan, di mana dia menuntun tumbuhan tersebut agar bisa tumbuh dengan baik. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi teori yang pertama itu untuk menghindar ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya anak-anak dia mengikuti keinginan kita itu karena mereka tidak ingin dihukum. Berarti di sini motivasinya bersifat eksternal, dari luar ya. Kemudian teori yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya anak-anak mau melakukan ketika kita akan memberikan reward misalnya ya. Kamu kerja ini dengan baik, kalau dapat 100 ibu kasih reward. Berarti motivasinya juga karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini sifatnya juga eksternal, dari luar. Teori yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita sebagai tujuan dari disiplin positif, di mana dia melakukannya karena ada rasa dari dirinya itu dia harus bertanggung jawab, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas. Maka di sini saya katakan bahwa tujuan pendidik adalah anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebagai guru itu kita harus menumbuhkan disiplin positif pada diri anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga ini akan memunculkan motivasi yang berasal dari diri pribadi anak-anak sehingga tidak akan ada sistem pemaksaan. Disinilah yang dinamakan dengan kemerdekaan pribadi. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan, mulai diterapkan itu di lingkungan sekolah, dimulai dengan peraturan kelas. Saya sudah pernah sampaikan kepada Ibu Anti di mana kita bisa membuat peraturan-peraturan kelas untuk mengontrol perilaku murid-murid kita. Kemudian dari peraturan kelas ini kita tanyakan keyakinan apa, keyakinan positif apa yang ada dalam peraturan tersebut, yang bisa menuntun anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau nilai-nilai moral yang mereka yakini. Namun kenyataan yang terjadi di sekitar kita jarang menerapkan peraturan kelas ini, khususnya dalam mengawali pembelajaran. Tidak ada peraturan yang kita buat pada peserta didik kita untuk kita pedomani selama pembelajaran. Saya yakin jika peraturan kelas ini kita buat berdasarkan keyakinan dari anak-anak insya Allah bisa belajar dengan baik, mengikuti semua instruksi-instruksi
yang baik di dalam kelas. Ya, saya akan paparkan dulu tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas, kenapa tidak harus peraturan saja? Karena kalau peraturan anak-anak hanya bingung, kenapa harus ada aturan begini? Misalnya, datang ke sekolah tepat jam 7, kenapa harus ada aturan seperti ini? Jelas, aturan itu ada supaya menaati nilai-nilai yang namanya disiplin ya. Jadi seperti itulah kalau kita ingin membuat peraturan kelas, kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas, keyakinan positif yang biasa kita yakini di masyarakat atau dalam lingkungan sekolah. Oke, ini ada beberapa kesepakatan kelas yang bisa kita buat. Misalnya kita suruh peserta didik kita untuk membuat kesepakatan kelas. Ini ada contoh, kami guru dan murid saling menyayangi. Di sini ada nilai keyakinan positif yang muncul itu saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ya. Keyakinan positifnya di sini adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kita bisa suruh murid untuk membuat sendiri nih kesepakatan kelas. Mereka pasti akan mempedomaninya karena mereka buat sendiri. Perlahan nilai-nilai itu akan mereka yakini dan kemudian mereka akan laksanakan. Ya, ada juga di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini adalah kesepakatan kelas, contoh-contoh yang bisa kita buat di dalam kelas untuk dipedomani bersama oleh peserta didik kita. Ya. Ini ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga merujuk kepada nilai menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang bisa ditanamkan di sini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilai kebajikan di sini tentunya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu antrian. Nilai kebajikan di sini yang bisa dituju adalah menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Ini tentang nilai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga adalah mengacu pada nilai keselamatan atau keamanan. Ya. Di sini saya akan memaparkan tentang penghargaan yang sama seperti menghukum. Di mana pada saat ini kita juga cenderung melakukan penghargaan untuk menstimuli anak-anak untuk bisa bergerak atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Saya katakan Bapak Ibu bahwa penghargaan itu sama sekali tidak bisa menuntut perilaku anak jangka panjang. Karena penghargaan itu sama seperti menghukum. Di sini ada beberapa dijelaskan. Akibat dari penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya di sini motivasi anak-anak itu tergantung pada penghargaan. Dia hanya akan melakukan ini ketika dia diberi penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak akan melakukan. Sehingga ini dikatakan motivasinya hanya jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum. Di sini dikatakan menghukum karena siswa yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa seperti dihukum. Misalnya, saya biasa di penerimaan rapor ya, untuk murid-murid yang diberi ranking itu, mereka akan merasa terhukum ketika rankingnya turun atau tidak mendapatkan ranking. Akhirnya, mereka akan kurang termotivasi lagi di pembelajaran berikutnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Jika tidak mendapat, mereka akan kecewa. Penghargaan merusak hubungan, akan menimbulkan iri pada siswa-siswa lain dan mungkin akan berhenti mencoba jika merasa tidak mampu. Ya, ini ada beberapa tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh guru yang saya analisis itu masuk ke kategori hukuman atau sanksi, konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ini akibat mereka terlambat sekolah ya. Ini sifatnya juga adalah hukuman.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga masuk kategori hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga sifatnya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah sanksi atau konsekuensi. Artinya itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu di dalam kelas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini juga sifatnya sanksi atau konsekuensi. Ini lebih bagus diterapkan daripada kita menghukum. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sifatnya hukuman ya, bukan sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah sanksi atau konsekuensi ya. Jadi di sini saya harap Bapak Ibu bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana sanksi. Di mana dalam penerapannya nanti lebih baik kita menerapkan sesuatu yang bersifat sanksi atau konsekuensi daripada menerapkan hukuman. Karena kalau sanksi atau konsekuensi lebih membuat anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau hukuman, ya mereka bisa saja menimbulkan dendam sama kita sebagai guru. Karena tidak ada kesadaran. Ya, ini ada beberapa juga yang saya paparkan tentang perbedaan antara hukuman dan sanksi. Kalau hukuman pasti menyakitkan ya, dan membuat anak sakit fisik juga. Bisa membenci kedisiplinan, bersifat seperti paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi di sekolah dia sangat baik, tapi di lingkungan masyarakat itu ketika tidak ada hukuman di sana mereka bisa bobrok lagi. Itulah akibat buruk dari hukuman. Ya bisa juga menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau sanksi, ya ini ada perbedaannya ya. Dia tahu apa yang harus terjadi di masa depan. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri di dalam slide situ tentang perbedaan sanksi dengan hukuman. Dari pemaparan tadi bisa saya simpulkan bahwa seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan anak. Jadi Bapak Ibu, anak didik kita itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Sehingga terkadang mereka melakukan kesalahan atau melakukan penyelewengan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar ini. Di mana kebutuhan tersebut ada cinta, kasih, rasa memiliki dan memiliki, kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Yang kadar itulah yang terakhir adalah bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan ini harus bisa dipenuhi oleh anak didik kita dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia. Lantas bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak-anak ini bisa terpenuhi? Ya, inilah kita harus menerapkan 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada ya, kita mungkin sudah banyak menerapkan ya posisi kontrol menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer ya. Untuk menghukum ini kita bisa lihat sendiri di sini, misalnya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan ibu kecewa kamu seperti ini misalnya. Kalau dalam posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian untuk posisi pemantau menghitung dan mengukur. Kalau posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari 5 posisi kontrol ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu agar menggunakan posisi manajer jika ingin menerapkan budaya positif dalam kelas untuk mengontrol anak-anak, karena ini bersifatnya itu kita membangun pendekatan kepada murid-murid kita. Kita mencari alasan-alasannya kenapa dia berbuat kesalahan tersebut. Dari situ kita akan tahu bahwa anak ini melakukan ini karena ada kebutuhan. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Kalau saya lihat di sekolah kita, kebanyakan kebutuhan anak-anak itu yang tidak terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Makanya tak jarang itu kita lihat mereka bertengkar.
Ya, untuk pertengkaran ini biasa mereka yang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan kesenangan. Kalau mereka sudah bertengkar, dipanggil oleh gurunya, di situ dia mendapatkan perhatian. Jadi cara untuk memperoleh kasih sayang itu adalah dengan melakukan pelanggaran atau dengan tujuan kesenangan. Mereka yang bersenang-senang dengan berkelahi. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengharapkan untuk menumbuh kembangkan karakter positif anak-anak di sekolah kita, baiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer untuk membimbing murid-murid kita dengan melakukan pendekatan emosional dengan murid-murid kita dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan yang saya bisa dipaparkan di atas itu untuk posisi manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, ini bisa menguatkan pribadi anak. Mereka bisa terbuka juga kepada kita untuk menceritakan apa yang mereka alami atau mereka rasakan ketika melakukan pelanggaran tersebut, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan tindakan penanganan. Ya, jadi untuk bisa bergerak nanti kita bisa memulai dengan gerakan pemantau, ya. Kemudian kita akan hasil dari pemantauan tersebut kita lakukan langkah-langkah posisi kontrol manajer untuk memperbaiki apa-apa yang kita dapat dari pemantauan yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, itu saja rangkaian materi budaya positif yang bisa saya paparkan. Di sini saya juga masih belajar sebagai guru penggerak karena beberapa materi yang saya dapat itu masih akan sulit juga saya maknai, terlebih untuk penerapannya. Tapi saya mengharapkan agar kita semua bisa belajar bersama-sama agar ke depan sekolah kita bisa benar-benar menjadi senggorong penggerak yang bisa menciptakan murid-murid yang berkualitas. Utamanya saat ini kita sangat mengharapkan agar siswa-siswa kita bisa memiliki karakter positif. Ya, mari kita bersama menerapkan budaya positif di sekolah. Praktikkan langkah posisi manajer dan segitiga restitusi secara perlahan. Hasilnya memang tidak akan cepat, butuh waktu, tapi jika dilakukan dengan konsisten, penuh kesabaran, insya Allah generasi berkarakter akan kita bisa ciptakan dalam dunia pendidikan. Salam bahagia, merdeka belajar, guru kreatif, siswa nyaman, sekolah damai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau tanyakan, yaitu terhadap siswa saya. Kalau saya berikan tugas untuk di rumah, itu jarang dikerjakan, ada dikerjakan. Kalau biasa juga tidak dikerjakan. Misalnya kalau saya kasih hukuman itu, yang seperti apa itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini tadi tentang anak murid yang tidak mengerjakan tugas. Kalau kita beralih ke posisi sanksi atau konsekuen di sini, yang bisa kita lakukan itu, kalau pengalaman saya, murid saya yang tidak mengerjakan tugas itu, saya tidak berikan mereka waktu keluar main. Jadi tugas PR-nya yang tidak mereka kerja itu mereka kerja pada saat jam keluar main. Di situ mereka tidak mendapatkan waktu keluar main. Ini hanya ke sanksi supaya mereka tahu bahwa tugas ini tetap harus dikerja, tetapi ini akan menyita waktu bermainnya. Ini bisa menimbulkan rasa jerat juga pada anak-anak, karena otomatis anak-anak itu pada saat jam keluar main itu mau sekali keluar main. Tapi karena mereka tadi melakukan pelanggaran, ya kita suruh kerja saja pada saat jam keluar main. Insya Allah ini bisa juga ada manfaatnya untuk anak. Kelasnya 5, bagaimana? Sama. Kalau kita ada selesai tugas naik selalu datang terlambat. Dan sudah hubungi juga orang tua. Siapa itu Kak? Iya. Iya, oh tadi tidak terlambat tadi. Tadi sudah terlambat. Mama yang mengatakan. Iya. Pengaruh orang tua juga. Oh, sanksinya itu, sanksi apa saja? Kalau terlambat. Kalau selama ini saya cuma kasih ke orang tuanya, kasih masalah orang lihat,
kalau silaturahmi tidak pernah Salah satu masih rawan itu. sanksinya apa sebaiknya supaya dia untuk hari ini memang tidak terlambat karena saya sudah lebih berangkat sama Ya mudah-mudahan tidak terlama lagi seterusnya. Orang tuanya itu kalau masih Iya. kelas rendah karena untuk Orang tua. kesadaran itu masih susah Selama nak kasih mandi, nak kasih makan, katanya itu kasih baju, kau masih pakai baju. kalau saya tadi katanya memakai itu tidak bangun. Iya, anak-anak itu sekali-sekali tiru orang tuh kalau tidak coba bangun mereka juga tidak coba Iya. bangun. Mamanya. Iya, mamanya begitu kalau Terus kalau ada terjadi juga selalu bilang mama katanya capek. Sama ada yang lain juga tapi kenapa tidak terlihat? Katanya mama capek. Tahu mamanya ada teman capek sekolah yang lain capek yang lain bisa bantu di situ. Ibu kalau saran saya itu datangi orang tua kita berikan pemahaman gitu supaya baru aja kerjasama karena itu anak kalau tidak bersama-sama itu susah sekali diubah-ubahkan itu ya. Saja saya bilang Iya, memang kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting apalagi usia masih kelas rendah. Masih ada yang lain? Itu tadi semua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi apa tadi? Supaya apakah semua pelanggaran bisa diberikan sanksi? Apapun. Iya. Jadi begini, mulai dari pertanyaan tadi pertama, apakah apa tadi? Apakah Semua semua pelanggaran pelanggaran itu diberikan hukuman diberikan hukuman atau sanksi? Sanksi beda sama sanksi sama. Ya itu hukuman atau sanksi. Ya. Kalau menurut saya setiap kali kita melaksanakan kegiatan atau semacam mengajar itu jangan ada hal-hal yang terjadi apa itu sanksi atau apa itu hukuman. Bagaimana itu supaya bisa tidak terjadi? Kita itu persiapkan diri. Pertama guru harus persiapkan diri, ya, persiapkan diri. Kedua siswa juga harus persiapkan diri, ya, persiapkan diri. Dimulai semua pekerjaan itu ya dengan senyum, dengan senang, dengan ramah, dengan santun, dengan sopan. Mulai dari guru sampai ke siswanya. Kalau suasana di kelas itu dengan senang, dengan santun, dengan bahagia, tidak ada itu pelanggaran. Ya. Karena siswa itu ya bahagia di sekolah, bahagia menerima pelajaran. Orang bahagia, orang senang menerima pelajaran itu pasti dia paham itu, pasti dia tahu. Tetapi kalau siswa itu tidak siap mental, tidak siap jiwa, tidak siap suasana di kelas itu, maka akan timbul berbagai macam masalah. Apakah masalah di proses belajar mengajar, masalah tindakan penilaian, baik penilaian di sekolah maupun di rumah pasti terjadi. Atau masalah-masalah seperti yang katakan tadi, itu rasa kasih sayang kepada sesamanya siswa. Ya. Sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, karena mereka rasa kasih sayang, saling senang dan bahagia. Tetapi kalau ada saling mengganggu, saling mencemooh, itu keadaan di sekolah itu susah, tidak senang, tidak bahagia itu anak-anak. Jadi yang pertama kita ciptakan itu suasana bahagia, senang. Ya, itu suasana itu bukan hanya satu hari, kita lakukan itu. Harus bertahan selama kita melakukan pekerjaan mengajar itu dari hari pertama sampai akhir semester dan seterusnya. Ya, tidak boleh hari ini kita senang-senang bahagia dengan, tapi besok mulai gurunya pusing, stres, ya, bertengkar di rumah, ada masalah dibawa-bawa ke sekolah, tidak bisa menciptakan suasana kelas. Ya. Jadi kelas itu setiap hari harus diciptakan suasana yang bahagia.